Ada 3 hal penting dalam dunia SEO yang harus kamu ketahui. Oke, kali ini gue akan bahas 3 hal penting yang harus kamu ketahui di dalam dunia SEO. Jadi, SEO itu memiliki 3 komponen penting yang wajib dan harus ada di dalam sebuah web. Ya, yang pertama itu SEO berbicara tentang kata kunci. Ya, semua orang tahu lah ya, SEO pasti berhubungan dengan kata kunci. Kalau nggak ada kata kunci, gimana caranya orang-orang bisa mendapatkan web lu, web gue, web semua klien gue itu di dalam pencarian atau search engine, ya kan? Jadi SEO itu berbicara tentang kata kunci. Nah, SEO itu juga berbicara tentang konten, apapun kontennya, ya mau itu gambar, artikel, gambar, tulisan, artikel lah ya, apapun itu konten, intinya video kah, ya kan? Itu berbicara tentang konten. Nah, SEO itu juga berbicara tentang traffic, ya, traffic adalah yang paling penting. Oke, jadi gua akan bahas mundur ke belakang dari 3, 2, 1. Nah, yang ketiga dulu, SEO itu tentang traffic. Kenapa traffic? Di dalam dunia digital, traffic itu adalah urat nadi, teman-teman. Urat nadi di dalam digital. Tanpa traffic atau tanpa pengunjung web lu, maka sebagus apapun tidak akan berguna. Tanpa traffic, web lu mau sekeren apapun konten yang lu buat, kalau nggak ada traffic, sama aja. Jadi nggak akan terjadi closing penjualan. Ya kan? Nah, oleh karena itu, traffic itu sangat penting. Yang kedua, konten. Ya, traffic lu mungkin good, lu pakai yang namanya advertising, iklan. Pakai iklan, tapi konten lu nggak menarik. Jadi nggak akan terjadi penjualan juga. Jadi orang akan datang dan kemudian tinggalin, males untuk membaca, ngeliat, ya kan? Nah, makanya konten juga penting. Konten itu ada banyak jenis, teman-teman. Ada tulisan, ada video, ada image atau gambar, ya. Dan itu penting, semua bisa dioptimasikan. Nah, kemudian baru kata kunci harus tepat. Kenapa gue bilang kata kunci lo harus tepat? Karena lo di halaman pertama pun kalau kata kunci lo nggak tepat, ya cuma orang-orang tertentu, quote and quote, tanda kutip, yang mungkin kebetulan dapat website lu di halaman pertama. Gue nggak bilang halaman pertama nomor 1, bisa aja halaman pertama 10 besar, bisa 5, 6, 7, 8, ya kan? Nah, makanya harus tepat. Rumusnya gini, gue bagi rumusnya aja langsung. Rumusnya adalah kata kunci yang tepat akan menghasilkan konten yang bagus. Konten yang bagus akan menghasilkan traffic yang besar. Nah, begitu juga sebaliknya, kata kunci yang tidak tepat akan menghasilkan konten yang tidak bagus, maka tidak akan mendatangkan traffic. Traffic itu bisa didapetin dari iklan, tapi penjualan tergantung dari konten lo. Sedangkan kata kunci itu ada berhubungan dengan dunia SEO, yang dimana kalau lu butuh penjualan organik, lo bermain di kata kunci. Tapi kalau lu misalnya mau cepat jangka pendek, ya silakan lu bermain di iklan. Tapi tetap, lu bermain di iklan pun konten lu nggak bagus, konten lu nggak tepat, maka nggak akan terjadi penjualan. Ya, nah, gue nggak akan bahas tentang iklan karena topiknya tentang SEO. Lalu ada nggak contohnya? Andika Wijaya Kurniawan selalu ada contoh. Oke, let's go. Tokat ya. Jadi, gue akan ngambil salah satu artikel gue yang bisa dibilang cukup rame. Ya, di sini gue nggak akan tunjukin trafficnya karena traffic itu jumlah traffic, maksud gue. Jumlah traffic itu adalah personal karena gue harus login lagi. Sedangkan gue pakainya Firefox yang non login gitu kan ya. Jadi ribet lah. Oke, tapi gue akan tunjukin kata kunci tepat itu seperti apa. Contoh, artikel gue yang terbaru. Masa depan SEO bagi praktisi SEO. Oke, halaman berapa? 1, nomor 3. Ya. Lanjut. Kenapa ini bisa menjadi sebuah kata kunci yang tepat? Karena gue berpikir begini, teman-teman. Praktisi SEO itu butuh yang namanya prediksi masa depan SEO seperti apa. Makanya di sini gue tulis masa depan SEO bagi praktisi SEO. Ya. Supaya apa?
orang yang mencari masa depan karir SEO itu seperti apa sih, itu bisa dapat kata kunci tersebut. Makanya gue bilang tepat. Kalau misalnya gue balikin masa depan praktisi SEO, dapat nggak? Dapat. Kenapa bisa begitu? Karena kata kuncinya tepat. Ngerti ya? Paham nggak sampai sini teman-teman? Semoga paham lah ya. Gue lagi nggak ngajar, gue lagi sharing. Gue kebiasaan ngajar teman-teman. Ya, jadi masa depan praktisi SEO. Nah, ini dapat nomor 3 nomor 1 halaman 3, nomor 1 nomor 3. Jadi kalau misalnya sebelumnya masa depan SEO bagi praktisi SEO, kemudian kalau misalnya ada yang iseng cari masa depan praktisi SEO, dia apa? Dapat. Nah, gue tidak mengambil kata kunci karir. Tapi gue nggak tahu nih, gue tes nih. Karena gue tidak mengambil kata kunci itu. Ya, kenapa? Karena nggak masuk di akal kalau misalnya orang nyari masa depan karir praktisi SEO, nggak mungkin. Karena praktisi pelaku SEO itu bukan tentang karir, ya, itu tentang skill. Oke, gue bahas tentang praktisi masa depan praktisi SEO. Oke. Lalu bagaimana caranya? Yang tadi gue bilang konten itu penting. Gue akan bahas di sini konten itu penting. Semoga waktunya cukup ya. Ini dia teman-teman. Konten lo harus ada tentang kata kunci yang tepat. Contoh, masa depan SEO, praktisi SEO, masa depan SEO, praktisi SEO, dan masa depan SEO bagi praktisi SEO. Ya, struktur konten lu bisa cari di konten gue yang sebelumnya tentang struktur sebuah artikel dan tentang H1, H2, H3, H4. Nah, itu lu harus paham dulu supaya lu bisa bermain dalam dunia SEO. Ya. Jadi gue bahas aja. Judul itu udah pasti H1. Kalau udah ada H1 di dalam sebuah artikel, jangan ada H1 lainnya di dalam sebuah artikel. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya paradigma baru dalam SEO ini adalah H2. H2 itu bebas teman-teman, lu mau berapa banyak pun terserah. Ya, tetapi ingat kalau lu mau menaruh H3, pastiin relevan dengan H2. Jadi H3 itu seperti kalau misalnya lu baca buku, itu ada 1.1, 1.2. Nah, H3 itu ibarat 1.1-nya ini itu H3. Jadi H2, H3 itu strukturnya begini. Gimana sih? Ya, kelihatan nggak teman-teman? Nah, gue gedein dulu lah. Nah, gue pakai struktur begini aja nih. Nih, ya. Ini H2 pasti akan lebih menonjol, kemudian ini H3 di bawahnya. Ya, jadi H3 itu di bawahnya. Kalau ada H4, berarti posisinya H4 itu begini. Nah, ya, ngerti lah. Ya, lanjut. Oke, nah makanya di sini paradigma baru dalam SEO, H3-nya 2.1-nya, gue bilang 2.1 ya, H2, 2.1. Yaitu implikasi untuk SEO-nya seperti apa? Masih relevan. Ya, kemudian gue masuk lagi ke H2 lagi. Terjadi evolusi dalam strategi konten. Kemudian gue masukin ke H3. Ya, evolusinya apa? Untuk pengalaman pengguna yang ditingkatkan. Untuk pentingnya peran teknikal SEO. Ya, untuk dampak membangun link. Oke. Lalu kesimpulannya apa? Masa depan SEO bagi praktisi SEO ini adalah kata kunci lagi yang tepat. Sekali lagi ya, yang tepat. Makanya waktu gue ketik yang namanya masa depan SEO bagi praktisi SEO, masa depan SEO bagi praktisi SEO H2 dapat di sini. Tapi kalau misalnya anggaplah ada orang iseng banget ya, terus dia milih kata kunci adalah masa depan SEO yang harus diketahui oleh praktisi SEO. Misalnya seperti itu. Oke, kita coba. Masa depan SEO yang harus diketahui oleh praktisi SEO. Nah, langsung muncul ya teman-teman ya. Jadi, kata kunci yang tepat menghasilkan sebuah konten yang bagus dan traffic yang rame. Ya, ini hanya contoh.
supaya lu paham. Ya, semua di dalam artikel gue itu mengandung kata kunci yang tepat. Contoh, masa depan SEO bagi praktisi SEO. Oke. Teknologi AI yang semakin canggih. Itu kata kunci, teknologi AI, kata kunci. Ya. Paradigma baru dalam SEO, ini adalah kata kunci. Relevansi kata kunci, kualitas konten, niat pengguna, ini juga kata kunci. Strategi konten, kata kunci. Tapi tidak semua hal lu harus optimasikan di dalam artikel itu sebagai kata kunci. Bisa dihitung duplikat nanti, ya, duplikat keyword atau bilang kanibal keyword, nggak bagus. Paham lah ya sampai sini ya teman-teman ya. Ini gue udah berusaha untuk mencoba menjelaskan sejelas-jelasnya dan sesingkat-singkatnya. Durasi biasa durasi ya, udah 12 nih ya kan, kepada ngoceh lagi males nontonnya ya kan. Gue soalnya gue pernah ngalamin hal itu. Gue buat sampai 20 menit pada ngoceh-ngoceh, kepanjangan dibagi 2 aja. Tapi begitu gue bagi 2 kelamaan uploadnya. Ya udahlah ya. Oke, jadi sampai di sini dulu teman-teman. Kita ketemu di video berikutnya dan semoga lu paham tentang 3 hal penting dalam dunia SEO, yaitu apa tadi, kata kunci, konten, dan traffic. Kita ketemu di video berikutnya. Tunggu sebelum lanjut, kalau kamu punya masalah di traffic website yang tidak meningkat dan penjualan juga tidak meningkat, hubungi langsung seoagency.id yang akan membantu kamu meningkatkan penjualan dan traffic website Anda secara drastis.